Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberi pengertian bahwa pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan mempersiapkan suatu usaha baru, serta tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan suatu pekerjaan. Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dengan BPS menyatakan usia kerja adalah usia di atas 15 tahun. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa? Apakah tergolong sebagai pengangguran atau bukan? Berikut adalah salah satu pendapat dari salah seorang mahasiswa di Universitas di Lampung. Check this out. Mahasiswa itu memiliki pekerjaan yang jelas. Apa sih kerjaannya mahasiswa? Kerjaannya mahasiswa adalah belajar dan mengerjakan tugas. Kalau pengangguran, itu dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali, yaitu kerjaan yang lontar-lantar sana sini. Mahasiswa yang bekerja itu adalah pilihan, karena hidup itu pilihan. Jadi mahasiswa bukan pengangguran. Memang banyak sekali yang mengasumsikan bahwa seorang mahasiswa atau menjadi seorang mahasiswa itu adalah suatu pekerjaan. Tapi menurut saya, seorang mahasiswa itu bukanlah suatu pekerjaan, karena orang yang dalam lapangan pekerjaan itu tidak sesimpel mahasiswa. Seperti yang kita tahu, mahasiswa secara umum itu mereka berangkat kuliah, mengerjakan tugas, lalu pulang lagi. Dan menurut saya, orang yang bekerja itu tidak sesimpel itu. Di usia mahasiswa itu masih tergolong dalam masa remaja akhir atau masa dewasa awal, di mana pada masa tersebut itu masih dalam suatu persiapan karir. Dalam psikologi juga dibahas jika masa-masa remaja akhir atau dewasa awal itu akan lebih baik jika umur tersebut digunakan untuk satu persiapan. Orang memiliki persepsi berbeda-beda tentang mahasiswa, apakah tergolong sebagai pengangguran atau bukan. Bagaimana cara menangkal pengangguran? Kompetensi adalah salah satu obat manjur untuk menangkal pengangguran di Indonesia. Kenapa? Gampangnya begini, kompetensi adalah gabungan antara hard skill, soft skill, dan kejujuran, moral, serta integritas. Kesemuanya harus berada dan terbentuk di dalam diri kamu ketika kamu kelak dinyatakan lulus dan layak untuk diwisuda. Hard skill adalah seluruh ilmu pengetahuan yang kamu pelajari selama kuliah di prodi tertentu. Ukuran prestasi untuk hard skill ditentukan oleh berapa IPK kamu kelak. Soft skill adalah communication skill, leadership, teamwork skill, presentation skill, problem solving skill, kemampuan mengambil keputusan terbaik di saat yang tepat, kemampuan melakukan inovasi kreatif, dan lain-lain. Jadi inilah resep sukses buat masa depan kamu. IPK tinggi masih kurang kalau tidak dilengkapi oleh soft skill yang lengkap. Ingat ya, kalau jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu alias mahasiswa kuliah pulang. Juga jangan hanya mengejar IPK tinggi saja. Soft skill juga harus dipersiapkan, bisa dilatih di lingkungan kampus atau di luar. Mengapa jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi? Banyak orang yang bertanya demikian, jelas sangat mengharukan. Pasalnya Indonesia adalah negara yang besar, daratan dan lautan yang luas. Apakah daratan dan lautan yang luas ini tidak cukup sebagai ladang pekerjaan bagi para pengangguran di Indonesia? Sebenarnya, lahan bukanlah satu-satunya tempat untuk mencari pekerjaan bagi para pencari pekerjaan. Sebagai contohnya negara Qatar, di mana negara ini tidak memiliki lahan yang cukup luas. Luas negaranya hanya 11,5 ribu kilometer. Tapi mengapa pengangguran di negara ini sangat sedikit dan kecil? Tapi saya tidak membahas Qatar lebih mendetail. Silakan cari video lain yang membahas Qatar secara rinci. Kurangnya orang jujur. Faktor ini menurut saya cukup penting. Bukan hanya menurut saya bahkan, namun hanya sedikit yang memperhatikannya. Sudah pasti perusahaan menginginkan pekerja yang jujur. Bangsa ini tidak kekurangan orang yang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Inilah sulitnya di Indonesia. Orang jujur di Indonesia sangatlah sedikit. Padahal banyak keuntungan menjadi orang yang jujur. Kalau saja Anda bekerja jujur, bisa saja bos Anda mempercayakan Anda untuk memimpin perusahaannya saat ia tidak ada. Kebanyakan perusahaan tidak terlalu memikirkan sejauh mana pendidikan Anda, tetapi sejauh mana
Anda mampu berkata jujur dan berbuat jujur. Tidak efektifnya pendidikan di Indonesia. Kebanyakan pelajar Indonesia bersekolah hanya untuk mendapatkan nilai dan ijazah. Inilah yang membuat mereka jadi malas, dan saat ujian ia menyontek. Dan karena kebiasaan menyontek ini ia menjadi tidak jujur. Nah, karena ketidakjujuran inilah membuat ia tidak dicari oleh pekerjaannya. Disinilah niat kita harus diperbaiki dari awal. Kalau memang pendidikan di Indonesia kurang bagus, setidaknya kita tetap harus menjadi orang yang bagus. Ada beberapa bukti kebobrokan pendidikan yang seharusnya ditiadakan malah dibiarkan. Salah satunya adalah kegiatan ospek yang sangat tidak manusiawi. Mereka didandani seperti orang gila. Saat masuk sekolah mereka diajarkan menjadi orang gila, saat lulus pun otomatis menjadi lebih gila. Dan mana bisa kita mendapatkan pekerjaan yang layak? Banyak pekerjaan yang diambil alih oleh asing. Sudah banyak perusahaan asing yang mencari sumber daya alam di Indonesia. Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk mengelolanya sendiri, namun mereka lebih senang untuk menjadi anak buah. Faktanya, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dipimpin oleh asing. Anehnya di negeri ini, orang luar bekerja di Indonesia, mereka menjadi bos dan menjadi kaya di negeri ini. Tapi mengapa banyak orang Indonesia yang malah menjadi TKI dengan bayaran murah di luaran sana dan juga dengan keamanan yang tidak terjamin? Kalau Anda pengangguran, silahkan bersatu untuk merebut kembali SDA atau sumber daya alam yang sedang dicengkram oleh asing. Kalau Anda tidak sanggup, gimana ya? Kalau bersatu aja Anda tidak sanggup, gimana kalau sendiri? Bayangkan betapa banyak kerugian di negeri ini bila mana perusahaan asing ini terus menyedot sumber daya alam Indonesia. Pekerja yang tidak menekuni hobinya. Bila kita bekerja sesuai dengan kegemaran kita, pasti kita akan betah dengan pekerjaan tersebut. Contohnya, Anda gemar menulis. Dan Anda jadi penulis. Maka dijamin Anda akan senang dengan pekerjaan Anda dan akan terus berkarya dengan senang hati. Berbeda ketika Anda gemar menulis namun malah memaksakan diri menjadi seorang dokter, pasti Anda akan merasa tidak senang dengan pekerjaan Anda. Pekerjaan yang Anda lakukan akan tidak sebaik yang diharapkan karena Anda bekerja dengan keterpaksaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang Indonesia gonta-ganti pekerjaan karena ketidakpuasannya dengan pekerjaan tersebut. Hal ini pula yang membuat pekerjaan seorang pekerja menjadi buruk karena tidak sesuai dengan kesenangannya. Sebenarnya pendidikan berperan besar bagi para pelajar untuk bisa menentukan kegemarannya. Tapi pendidikan malah mengajarkan keseluruhan pelajaran kepada peserta didiknya, baik yang disukai maupun yang tidak disukainya, sehingga ia dituntut menguasai seluruh pelajaran. Kebanyakan pengangguran tidak berhasil mendapatkan pekerjaan atau mendapat PHK karena kinerjanya yang dianggap buruk. Lalu apa yang menyebabkan kinerjanya menjadi buruk? Kita bisa kembali lagi kepada poin sebelumnya, yaitu karena pekerjaan yang mereka geluti tidak sesuai dengan hobinya. Kita juga bisa menilainya dari pendidikan yang tidak efektif, sehingga melahirkan para pekerja yang tidak cocok dengan bidangnya. Bisa juga dinilai dari pribadi orang tersebut. Bisa saja ia tidak jujur, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan, dan kinerjanya sudah pasti buruk. Faktor lain yang membuat mereka berkinerja buruk adalah nilai yang tertera di ijazah tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan kata lain, nilai yang tertera di ijazah adalah bukan hasil karyanya sendiri, alias hasil menyontek atau kegiatan ketidakjujuran lainnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan kebohongan, dengan menyontek, dengan bekerja tidak ikhlas, dengan kemalasan, dan dengan berbagai macam kejelekan lainnya tidak akan membawakan berkah bagi kita. Hal ini yang akan membuat Anda sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Kalaupun mendapat pekerjaan, pasti pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan hobi Anda. Marilah kita hentikan semua kebodohan dan kebobrokan yang selama ini kita lakukan, karena semua itu akan berdampak pada diri Anda sendiri. Silakan klik like, berkomentar atau berdiskusi, atau memberi saran di kolom komentar di bawah. Bila ada kesalahan ucap mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksi.
Mati, lidah, mati, lidah, mati, lidah. Oke. Setiap orang memiliki persepsi berbeda-beda tentang anggapan memiliki persepsi berbeda-beda tentang manusia. Manusia. Dua tiga dengan saya merah mati.